semuanya, kelas 9 SMP apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Baiklah, di video kali ini tidak terasa ya kita sudah sampai di pembelajaran IPA di bab 2 yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, adik-adik bisa tahu ya bahwa di video-video sebelumnya boleh dicek kita sudah belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, adik-adik sebelum kita lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa ya untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Terima kasih dan selamat belajar. Oke adik-adik, langsung saja. Nah, belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan dan hewan ini merupakan makhluk hidup ya, di mana setiap jenis makhluk hidup ini mempunyai kemampuan untuk berkembang biak ataupun bereproduksi. Nah, kemampuan bereproduksi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Artinya supaya makhluk hidup tersebut tidak punah. Sistem reproduksi pada makhluk hidup itu berbeda-beda ya adik-adik, demikian pula dengan cara reproduksi dari makhluk itu sendiri. Ada makhluk hidup yang dapat menghasilkan keturunan tanpa melakukan perkawinan, ada pula yang hanya menghasilkan keturunan melalui perkawinan. Nah, yuk langsung saja kita bahas. Nah, adik-adik, ini semua adalah peta konsep dari reproduksi makhluk hidup. Nah, namun di video ini kita akan fokus membahas reproduksi vegetatif pada tumbuhan yang meliputi rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, stolon, dan juga spora. Jadi nanti untuk bagian-bagian dari reproduksi vegetatif lain dan generatif kita bahas di video selanjutnya. Namun sebelumnya adik-adik harus tahu terlebih dahulu bahwa tumbuhan itu tadi kan melakukan reproduksi secara vegetatif dan juga generatif. Vegetatif itu sama dengan reproduksi secara aseksual dan generatif sama dengan seksual. Nah, perbedaannya kalau dia reproduksi vegetatif, cara reproduksinya itu tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Itu dia perbedaannya. Sedangkan kalau dia generatif, tadi kan dia seksual, yaitu cara reproduksinya didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi itu ya perbedaannya. Kalau yang vegetatif atau aseksual tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina, sedangkan kalau yang generatif didahului oleh peleburan kelamin jantan dan juga kelamin betina. Nah, ini dia adik-adik yang kita bahas pada hari ini, yaitu reproduksi vegetatif ataupun aseksual dengan meliputi rizoma. Nah, langsung saja ya adik-adik, kakak akan kasih tahu contoh-contohnya sama kalian ya. Nanti adik-adik silahkan simak penjelasan dari kakak dan nanti kakak langsung akan menyebutkan contoh-contohnya dan juga nanti akan disertai dengan gambar ya. Oke. Nah, yang pertama reproduksi vegetatif dengan melalui rizoma. Nah, adik-adik perhatikan nih rizoma. Nah, apa itu rizoma? Rizoma itu sama dengan rimpang, yang artinya ataupun merupakan suatu batang tumbuh dari dalam tanah. Nah, adik-adik, jadi rizoma ini mempunyai ciri yang sama dengan batang, yaitu bentuknya berbuku-buku dan juga bertunas. Ya, jadi apa itu yang berbuku-buku dan juga bertunas? Nah, adik-adik sudah pasti tahu ya, ada jahe, kunyit, temulawak, dan juga kencur. Nah, itulah dia jahe ini bahan-bahan yang digunakan untuk memasak ya. Oke, jadi bahan-bahan yang digunakan untuk memasak ini yaitu reproduksi vegetatif melalui rizoma. Oke, adik-adik, yang kedua ada umbi lapis. Nah, umbi lapis ini ataupun biasa disebut sebagai bulbus, di mana batangnya itu tertutup lapisan daun berdaging. Nah, ayo kira-kira apa ya lapisan daun berdaging ini merupakan cadangan makanannya. Kalau adik-adik kenal, contohnya itu adalah bawang merah, bawang putih, dan juga bakung. Nah, itu jadi yang kakak sebutkan tadi yang ketiga itu bawang merah, bawang putih, dan juga bakung, dan ada tanaman lain itu bereproduksi dengan umbi lapis. Yang ketiga adik-adik ada umbi batang. Nah, bedakan ya umbi lapis dengan umbi batang. Nah, umbi batang ini merupakan bagian batangnya itu yang tumbuh di dalam tanah ya, bagian batangnya yang tumbuh di dalam tanah ya, dan itu contoh-contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Nah, adik-adik pasti tahu ya kentang dan ubi jalar.
Jadi nanti umbi batang ini mempunyai tunas dan dapat berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, selanjutnya ada umbi akar. Nah, ini ada umbi-umbian nih ya, umbi lapis, batang, akar. Nah, umbi akar ini apa? Umbi akar ini merupakan bagian yang menyimpan cadangan makanan, ya, dimana akarnya itulah nanti yang akan menyimpan cadangan makanan. Contohnya itu adalah singkong, bengkuang, dan juga dahlia. Nah, itu termasuk ke dalam umbi akar. Nah, selanjutnya ada tunas. Nah, artinya bereproduksi secara dengan menggunakan tunas, yaitu ada pisang dan juga tebu. Ya. Kenapa dikatakan dengan tunas? Karena tunasnya itu berasal dari ujung batang dan daun ketiaknya, ya. Itu dia yang tunas. Kemudian ada tunas adventif. Nah, tadi di atas ada tunas, di bawah ada tunas adventif gitu ya. Jadi tunas adventif ini merupakan tunasnya itu tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun, tetapi pada akar dan tepi daun. Bedakan ya. Oke. Jadi tadi kalau tunas yang di atas itu tunasnya itu berasal dari ujung batang dan ketiak daun. Nah, sedangkan kalau adventif dia tidak berasal dari ujung batang dan ketiak daun, tetapi berasal dari mana? Berasal dari akar atau tepi daunnya. Jadi dari tepi daunnya itu dia tumbuh. Nah, contohnya apa? Cucak bebek, cemara, sukun, kemudian ada kesemek, gitu ya. Nah, kemudian reproduksi vegetatif dengan melalui stolon. Nah, stolon ini biasa disebut sebagai geragih ya, di mana stolon ini merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Nah, adik-adik sudah pasti tahu ya, ada beberapa batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Nah, pada ruas-ruas tulang batangnya itu terdapat tunas yang tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke, nah contoh-contoh stolon ini apa? Ada arbei, kenal arbei ya. Terus ada stroberi, pegagan, kemudian ada rumput teki. Jadi dia menjalar di atas tanah. Nah, yang terakhir adik-adik ada pembentukan spora. Oke. Nah, bagaimana nih kakak pembentukan spora? Pembentukan spora ini terjadi pada beberapa tumbuhan seperti lumut dan juga paku, ya. Di mana tumbuhan tersebut berkembang biak dengan membentuk spora. Jadi spora ini nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Nah, itu dia adik-adik bagaimana reproduksi vegetatif melalui pembentukan spora. Nah, seperti yang kakak bilang tadi ya, ini dia contoh-contoh ataupun gambar dari berbagai reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Nah, ini nih, yang pertama ada rizoma ataupun rizoma jahe ya, adik-adik kenal jahe ya. Nah, inilah dia disebut sebagai rizoma yang ditunjuk ya. Nah, dan juga memiliki yang namanya akar. Oke. Ini gambar ini umbi lapis. Nah, bawang merah ya. Nah, jadi umbi lapis ini bagian yang di dalam itulah dia namanya siung bawang, tunas siung bawang, bagian yang paling terdalam. Nah, sedangkan pada lapisan-lapisan yang di luarnya ini, itulah yang disebut sebagai daun sisi, yang fungsinya untuk menyediakan cadangan makanan dan pembentukan tunas. Nah, seperti itu dia adik-adik. Kemudian ada gambar umbi batang pada kentang. Nah, ini kentang. Jadi kentang itu adik-adik seperti ini dia ya. Kentang dia itu di bawah tanah ya. Jadi ini kentangnya itu juga memiliki yang namanya tunas samping. Oke. Jadi ini juga ada akarnya. Nah, jadi adik-adik selanjutnya ada di sini nih tunas adventif di daun. Nah, tadi kan ini tunas adventif itu daunnya itu muncul dari tepi dari daunnya. Nah, tunasnya muncul dari tepi daunnya seperti ini. Oke, ini disebut sebagai tunas adventif. Nah, bagaimana dengan stolon? Nah, stroberi. Nah, jadi kenal ya, ini adalah stroberi. Nah, stolonnya yang mana? Stolonnya ini, ya. Oke. Nah, buku-bukunya tadi kan memiliki bukan buku catatan ya, memiliki buku. Nah, ini dia buku-bukunya. Artinya buku-buku dari stolonnya itu, gitu ya. Nah, kemudian ini spora pada tumbuhan lumut, di mana spora itu tadi nanti akan tumbuh dan berkembang biak membentuk ataupun menjadi tumbuhan yang baru. Oke adik-adik, demikian yang bisa kakak jelaskan di video kali ini tentang reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif. Kalian boleh cek video-video pembelajaran yang lainnya tentang reproduksi secara generatif ya.
Jangan lupa untuk terus dukung channel ini supaya kamu bisa dapat menerima video-video terbaru dan bisa mengaktifkan notifnya juga ya, supaya bisa langsung update video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.